Jokowi nggak pantas jadi presiden. Dia biang keladinya kerusuhan ini. Dia protokol apaan tuh, protokol anjing gitu. Kerjanya apa dia? Hah? Ngurus negara nggak bisa, ngurus COVID nggak bisa, korupsi aja bisa. Siapa dia? Semua orang se-Indonesia benci sama dia. Nggak tahu diri dia nggak mau turun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari-hari ini saya kira kita semua juga sebagian besar dari kita yang main aktif di grup-grup WA ya, itu dikejutkan ada satu video pendek, bukan pendek ya, lumayan panjang, 3 menit 22 detik. Ada seorang etnis Tionghoa, saya kira WNI ya, warga negara Indonesia, hanya menggunakan celana kolor ya, celana hitam pendek gitu dan bertelanjang dada. Tampaknya dia duduk dengan menyender sebuah mobil warna merah. Yang uniknya bahwa laki-laki yang berumur juga sudah lumayan ini itu marah-marah dan secara khusus marah-marah kepada Presiden Joko Widodo. Kalimat-kalimatnya seru sekali. Waduh, kalimat-kalimatnya itu apa ya? Ada yang memaki, ada yang bahkan mengatakan Jokowi tidak pantas jadi presiden, Jokowi gagal menangani COVID, apalagi dia bilang Jokowi tidak berhasil mengurus negara, hanya bisanya korupsi. Ya, ini menarik sekali karena yang mengucapkan adalah seorang etnis Tionghoa yang sepertinya dia seorang pengusaha atau profesional. Sepertinya pengusaha dia ya. Disebutkan beberapa nama perusahaan yang kita kenal cukup baik, lumayan besar gitu ya. Bahkan dia sebutkan penghasilannya 1 miliar per hari. Gajinya 600 juta atau dia menggaji orang 600 juta sebulan dan terus sebagainya. Ini luar biasa sekali saudara sekalian, dan menurut kita, menurut saya ini ada sesuatu yang salah. Bayangkan seorang etnis Tionghoa yang tanda kutip mohon maaf tanpa bermaksud mengeneralisir, tapi pada umumnya orang-orang etnis Tionghoa itu orang-orang yang safety player, orang-orang yang cari aman, nggak ingin ikut terlibat apalagi secara terbuka berpolitik. Mereka ingin pokoknya prinsipnya bagaimana bisnis, usaha, dagang lancar aja. Kalau perlu mereka merapat dengan kekuasaan ya kan begitu kan. Ini coba, sorry, sebelum saya panjang lebar, ini kita tonton videonya ya, seru sekali. Bumi Indonesia, saya adalah dewa berwujud manusia, dan saya bilang sama kamu, Jokowi nggak pantas jadi presiden. Dia biang keladinya kerusuhan ini. Dia protokol apaan tuh, protokol. Kerjanya apa dia? Hah? Ngurus negara nggak bisa, ngurus COVID nggak bisa, korupsi aja bisa. Siapa dia? Semua orang se-Indonesia benci sama dia. Nggak tahu diri dia nggak mau turun juga. Gue bilang sama lo ya, gue 14 tahun gue juara renang, 2 medali emas, 2 perak, 1 perunggu di Jogja. Umur 15 gue juara catur, gue mengalahkan Nasib Ginting ya, Grandmaster. Lu cek di YouTube siapa Nasib Ginting ya. Umur 37 gue udah pensiun. Gue pensiun muda, pensiun kaya ya. Pendapatan gue 1 miliar per hari. Gue punya rumah 50 miliar ya. Gue punya kantor di Singapura lantai 36 di UOB. Tapi gue gak kerja, gue main otak. Gue bilang lu, sampai sekarang gue juga masih pensiun. Gaji gue yang dari Indonesia namanya Iwan Gunawan. Lo tau berapa bayarannya? 600 juta. Itu murah, karena ada yang orang bule mau bayar dia 1 miliar dia gak mau. Tapi dia gak sanggup ngebesarin bisnis gue. Dia bilang sama gue, maestro turun tangan dong. Gak apa-apa lah bayar separuh harga. Dia bilang 300 juta. Gue bilang, Wan, kalau gue jadi CEO, gue jadi nakoda, gue gak butuh.
Lu manusia, gue dewa. Gue bilang sama lu ya, Iwan gak sanggup. Akhirnya dia ngundurkan diri. Kenyataan, dia CFO-nya kawan lama yang punya Informa, yang punya siapa itu satu lagi tuh gue lupa. Informa sama apa yang di Metro itu, Diki? Asware, S-Hardware, dia yang punya, dia CFO-nya. Dia nggak sanggup, akhirnya dia nyerahin gue. Sekarang gue turun tangan. Iya, gue bilang sama lo, gue sekali ini gue lihat, gue kasih tahu lo ya, gue putusin ini listrik, gue disegel. Tolong disebarluasin ya, sebarluasin se-Indonesia. Laporin gua ke polisi, gua pengen terkenal. Jokowi harus turun. Gak pantas lo jadi CEO. Lo harus turun. Kalau nggak 1 minggu gua kasih lo waktu. Minta maaf sama gua jadiin lo sekutu. Kalau nggak, adu nyawa sama gua. Terima kasih. Jadi gimana saudara? Seru ya? Kalau yang seperti saya katakan tadi, kalau yang mengatakan itu buruh, Jokowi gagal. Oke, seperti misalnya ada di sini buruh gebrak sebut Jokowi gagal total. Ini 13 tuntutan mereka. Gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak yang berdemonstrasi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha Jalan Medan Merdeka Barat menyebut bahwa Presiden Joko Widodo gagal total. Mereka pun membawa 13 tuntutan dalam aksi tersebut. 2 tahun Jokowi Amin gagal sejahterakan rakyat. Saatnya rakyat bangun persatuan, rebut kedaulatan. Ayo geruduk istana, tulis banner yang diunggah oleh akun Twitter fraksi Rakyat Indonesia seperti dilihat Kamis 28 Oktober 2021. Jadi ini aksi menyambut hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober kemarin tempo hari. Jadi kalau buruh berpendapat seperti ini masuk akal ya. Misalnya dalam banner tersebut terpampang logo gebrak di bagian atas. Selain itu terdapat foto Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Wapres. Kedua foto tersebut dipasang stempel gagal total. Menarik ya. Berikut ini 13 tuntutan dari gebrak. 1. Cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunannya, PP nomor 34, 36 dan nomor 37. 2. Tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah sektoral kaum buruh seperti semula dan diberlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15% dan terusnya dan sebagainya. Ya, ini buruh yang mengatakan Jokowi gagal, kita maklum. Oke, saya ada lagi kumpulin beberapa berita, misalnya gini, ICW Indonesia Corruption Watch menilai Jokowi gagal upayakan pemberantasan korupsi berjalan efektif. Ini saya bacakan saja ya. Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnanto Panusodo menilai Presiden Jokowi gagal dalam mengupayakan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan efektif. Pada intinya, Presiden gagal mengambil tanggung jawab untuk memastikan upaya-upaya pemberantasan korupsi dapat berlangsung berjalan dengan efektif, kata Adnan pada merdeka.com Kamis 30 September. Statement tersebut menyusul rentetan pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mulai dari revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2008, seleksi pimpinan KPK, hingga dipecatnya 56 pegawai KPK yang tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan tepat 30 September 2021. Karena dari semua proses pelemahan KPK sejak dari revisi Undang-Undang KPK, seleksi pimpinan KPK dan masalah TWK ini, Presiden memiliki adil. Jadi kita semua juga tahu, merasa bahwa Jokowi mustahil tidak tahu apa-apa pada proses semua ini pelemahan KPK. Yang kalau kata Abdullah Heha Mahua, mantan 8 tahun penasihat di KPK, beliau mengatakan bahwa KPK bukan cuma dilemahkan tapi disakratul mautkan. Nah, sekali lagi saya ingin sekali lagi melihat bagaimana komponen masyarakat rame-rame bersepakat,
orang akan mengatakan, lu gila lu mengklaim masyarakat bersepakat. Gue nggak sepakat kok, kata gue Jokowi sukses kok, kata gue Jokowi berhasil kok. Ya monggo kesel kalau kamu punya pendapat begitu. Tapi yang saya bacakan adalah komponen masyarakat tadi, ada buruh, ada ICW, sekarang dari kelompok aktivis misalnya ya. Cipayung Plus, Jokowi gagal tangani pandemi Covid. Kelompok organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus yang di dalamnya terdiri atas PBHMI, PBPMII, PBGMKI, PPPMKRI, PP Hikmah Budi, PPKMHDI, DPP IMM, PP Kami, PP Hima Persis, PPPI, ENLMND dan seterusnya. Jadi ini organisasi aktivis dan mahasiswa ya. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. PMI, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, ini sayapnya NU. PPGMKI, Gerakan Mahasiswa Katolik atau Kristen Indonesia. PNKRI, Gerakan Mahasiswa apalah gitu ya. Hikmah Budi ini organisasi anak-anak muda, pemuda Buddha ya. Lalu KMHDI apa? IMM ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kami double M, koalis, ini mahasiswa apalagi ya pokoknya gitu ya. Jadi ini sebagian besar kelompok-kelompok mahasiswa pun berpendapat bahwa menyatakan bersama terkait penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Secara garis besar, Cipayung Plus menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai gagal dalam menanggulangi dan mengendalikan pandemi COVID-19. Cipayung Plus yang terdiri atas 11 organisasi menyuarakan sikap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah COVID-19 bersama dampak yang datang mengiringinya baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan. Ketua Umum PPGMKI Jeffrey Gultom selaku perwakilan Cipayung. Saudara sekalian, ini menarik ya, kembali ke video pendek warga etnis Tionghoa tadi, itu sungguh-sungguh mengejutkan buat saya khususnya ya. Ini saya katakan tadi, bagaimana mungkin seorang etnis Tionghoa, bukan orang kaleng-kaleng gitu ya. Kalau lihat saya punya rumah 50 miliar. Gaji penghasilan saya 1 miliar satu hari, membayar orang 600 juta sebulan. Ini kan bukan main-main. Dia marah sekali. Jokowi dianggap akan Jokowi biang kerusuhan. Saya nggak tahu nih, ini video akan berapa lama umurnya. Jangan-jangan nggak lama setelah ini si bapak akan diciduk oleh polisi, dimintai pertanggungjawabannya. Tapi seperti si bapak paham akan risiko, sehingga di salah satu bagian videonya dia juga mengatakan viral ini, gue pengen terkenal, panggil polisi. Nah, tapi yang gak kalah menariknya sudah di ujung cerita, bapak ini mengatakan, Jokowi saya kasih waktu 1 pekan, 1 minggu dia bilang gitu ya. Kalau minta maaf jadi sekutu, kalau enggak kita adu nyawa. Adu nyawa bos. Sambil megang gunting, kayaknya dia kesel nih, dia disegel itu meteran listriknya. Saudara sekalian, Anda bagaimana merespon video orang Cina ini ya? Bagaimana Anda berpikir bagaimana ada seorang etnis Tionghoa yang bisa begitu frontal, bukan cuma lugas tapi frontal menyatakan kemarahannya, bahkan tanda kutip, mohon maaf ya, makiannya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Seperti saya katakan tadi bahwa pada umumnya tidak mengeneralisir ya, pada umumnya orang-orang Tionghoa, apalagi dia adalah pengusaha, bukan orang miskin, rumah punya 50 miliar kan nggak murah, ya kan, punya macam-macam kan nggak murah, ya. Itu bisa sefrontal itu. Ketika teman sekelompoknya justru memilih safety player tadi, bermain aman, kalau perlu merapat pada kekuasaan, kalau perlu lagi menyogok pada pejabat supaya bisnisnya aman. Nah, saya kira menarik sekali. Apakah ini pertanda bahwa ketidakpuasan sejatinya sudah melanda seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma orang-orang kecil, bukan cuma buruh, bukan cuma mahasiswa, bukan cuma aktivis,
bukan cuma para akademisi, profesor, doktor, para dosen, tapi bahkan etnis Tionghoa yang juga sekaligus pengusaha. Bedanya memang kalau kelompok awal-awal tadi yang sebut macam-macam tadi lebih ekspresif, menyampaikan secara verbal, bahkan melalui aksi-aksi, tidak sembunyi-sembunyi. Sementara kelompok pengusaha lebih suka bergunjing, misuh secara diam-diam dari obrolan antar mereka, tidak untuk dipublikasikan. Nah, ini menarik. Jadi Mas Jokowi, saya ingin mengatakan kepada sampean bahwa ini realita yang ada di negeri kita. Ini realita. Sekali lagi ini realita fakta. Anda bisa bayangkan nggak orang Cina tadi, apalagi orang-orang lain, masyarakat yang susah, betul-betul susah karena ditimpa pandemi, kena PHK, tidak boleh kemana-mana, lalu mereka harus ikut PCR segala macam, bukan supaya sehat, supaya bisa bepergian, supaya bisa begini begitu, bisa mengurus hak-hak administrasi layanan publiknya gitu ya. Lalu untuk PCR mereka harus bayar gitu, harus vaksin, itu membuat mereka marah semua. Dan ini betul-betul semacam apa ya, warning ya, sorry banget kalau saya bilang warning buat Anda, buat sampean. Karena biar bagaimanapun kalau kita rajin mengamati kehidupan, lihat setiap denyut nafas kehidupan mereka memang sudah marah. Sementara kalau Jokowi kan pendukung utamanya para buzzer yang mendengung sesuai dengan perintah sang kakak pembina, dan untuk itu mereka mendapatkan honor untuk gaji imbalan ya, entah berapanya, ada yang dihitung per postingan, ada yang dihitung apalah segala macam ya, ada bulanan saja, gelondongan gitu, ada lagi ya, semuanya mereka bertugas untuk mengangkat junjungannya Jokowi Widodo, khususnya memuji-muji segala macam, sambil pada saat yang sama membantai mereka atau pihak-pihak yang dianggap kritis berseberangan dengan kekuasaan. Nah, ini kekuatan real dari Jokowi. Bagaimana dengan TNI Polri? Saya tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dengan dua institusi ini. Tapi sepertinya dari kelakuan kedua institusi ini, saya boleh sementara berpendapat bahwa polisi termasuk yang diandalkan untuk menjaga kekuasaan Joko Widodo. Mungkin saya keliru ya, karena saya tidak begitu paham. Tapi kalau lihat betapa sigapnya polisi mengurus orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan, bisa jadi kita rakyat jangan disalahkan kalau menerjemahkan hal itu sebagai upaya polisi untuk melindungi kekuasaan. Ya, belum lama Ustaz Farid Irbah dengan dua ulama yang lainnya dituduh teroris, ditangkap, ya kan? Sampai 2 hari ke depan masih tidak tahu keluarganya, pengacaranya, nggak dapat akses di mana Ustaz Farid Irbah ditahan dan sebagainya. Belum lagi yang lain-lainnya. Densus 88 sibuk dengan kotak amal, dengan kebun kurma yang kemudian ternyata tidak ada kebun kurmanya, dengan air zam-zam, ya, sibuk dengan itu semua, yang semua diproduksi, dinarasikan untuk orang banyak sepakat, para ahli sepakat, Rocky Gerung dan lain-lain sepakat itu untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam bidang penegakan hukum, dalam bidang pengembangan ekonomi, dalam bidang HAM dan sebagainya. Mas Jokowi, please ya, sampai coba saya sarankan berhenti sejenak dari hiruk pikuk pencitraan, dari hiruk pikuk kunjungan daerah yang memakan biaya sangat tinggi, bukan cuma tiketnya saja, bukan cuma pesawatnya saja, tapi pengamanannya, wah segala macam itu biaya sangat tinggi. Anda presiden soalnya, coba Anda merenung sebentar aja, sampai merenung sebentar di kamar. Evaluasi diri, boleh nggak saya sarankan begitu? Evaluasi diri, bahasa orang Islam bermuhasabah, introspeksi. Iya ya, rakyat gue begini, begitu. Mudah-mudahan itu membuka kalau saya bilang hidayah nanti tersinggung ya. membuka pemahaman yang lebih objektif, yang lebih jernih. Udah itu aja dari saya ya. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.